Minasan konnichiwa, J Kelas no Hikaru desu. Oke, hari ini nggak ada Kamandanya nih, tapi aku punya satu topik yang pengen banget aku share buat kalian, terutama terkait dengan wabah corona yang ada saat ini. Aku juga turut prihatin nih sama saudara-saudara kita yang terinfeksi, kayaknya udah seluruh dunia kali ya. Kita doakan sama-sama aja, semoga semuanya kembali pulih secepatnya gitu. Nah, saran aku sih sebenarnya kalian gak usah panik yang berlebihan, karena kalau kita punya daya tahan tubuh yang kuat, sebenarnya mudah-mudahan kita nggak akan terinfeksi dengan virus ini. Jadi yang penting kita jaga pola hidup yang sehat dan jaga kebersihan aja. Terus satu lagi saran dari aku untuk situasi sekarang yang kayak gini, sebaiknya kita ikuti sama-sama aturan dari pemerintah ya, buat teman-teman yang diminta untuk belajar di rumah atau kerja di rumah. Jangan dianggap ini malah jadi liburan terus kalian jalan-jalan ya. Yang penting kalian stay safe di rumah dan kita berdoa sama-sama supaya kondisi kembali normal seperti biasa. Nah, topik yang mau aku bahas hari ini itu menurut aku penting banget nih buat kalian, apalagi buat teman-teman yang lagi tinggal di Jepang atau yang akan pergi ke Jepang. Nah, ini tuh kosakata dalam bahasa Jepang yang terkait dengan wabah coronavirus yang ada sekarang ini. Nah, tapi seperti biasa, sebelum aku mulai, mending kalian subscribe dulu ke channel ini. Tinggal klik di bawah. Sudah? Oke, arigatou gozaimasu. Kalau gitu, langsung aja kita mulai ya. Oke, nah bicara soal wabah corona sekarang ini, kayaknya kita lihat di TV, lihat di media online, beritanya tuh semua tentang corona. Nah, di Indonesia sendiri sekarang lagi menerapkan kebijakan karantina 2 minggu, ya kan? Nah, kalau di Jepang itu sebenarnya udah dari akhir Februari, sekolah itu diliburkan gitu. Bahkan kayak tempat-tempat wisata, misalnya Tokyo Disneyland, terus Universal Studio yang di Osaka, itu ditutup juga gitu. Jadi memang kondisinya udah mengkhawatirkan gitu ya. Nah, makanya ada baiknya teman-teman ini paham sama kosakata ini, supaya minimal kalau kalian pergi ke dokter atau kalian lihat berita itu kalian paham gitu. Jadi kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama ada istilah Shingata Coronavirus. Shingata Coronavirus. Ini artinya sama aja sama COVID-19 sebenarnya. Jadi kalau di internasional atau di Indonesia kan kita sebutnya COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 gitu. Tapi artinya sama aja. Nah, berikutnya ada kita sering ngomongin nih gejala-gejalanya apa. Nah, gejala dalam bahasa Jepang itu adalah shoujo gitu. Kalau gejala yang lebih utama kita sebut dengan omona shoujo gitu. Nah, berikutnya gejalanya apa aja nih? Biasanya kan ada yang bilang mirip kayak flu nih, hidung mampet lah, batuk dan lain-lain. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi pertama kalau ingus atau hidung yang pilek itu kita sebutnya hanamizu. Hana artinya hidung, terus mizu itu artinya air. Gampang kan ingetnya? Jadi hanamizu. Terus ada batuk. Batuk itu bahasa Jepangnya adalah seki. Gitu. Terus misalnya kalian gak batuk nih, tapi cuman radang tenggorokan aja. Ini bisa disebut dengan nodo no itami ya hare. Terus selanjutnya misalnya kalian bersin-bersin. Nah, bersin ini disebut dengan kushami. Kalau kalian mau bilang batuk dan bersin, kalian bisa bilang seki ya kushami. Gitu. Nah, yang udah makin parahnya ini sampai ada demam juga. Nah, demam itu kita sebut dengan istilah hatsunetsu. Hatsunetsu yang artinya adalah demam. Oke, yang berikutnya ada istilah choksetsu suikomu. Nah, ini artinya adalah menghirup secara langsung gitu. Mungkin kalau di berita-berita kan kalian suka dengar ada orang terinfeksi karena menghirup apa-apa, nah kayak gitu kan. Nah, berikutnya ada istilah himatsu kanseng. Himatsu kanseng artinya adalah penularan dari percikan-percikan cairan gitu. Ini maksudnya adalah penularan dari misalnya orang bersin atau orang batuk kayak gitu. Nah, makanya kalian harus hati-hati nih kalau misalnya bersin, mending kalian pakai masker gitu nah. Oke, selanjutnya ada istilah seishoku kanseng. Seishoku kanseng ini artinya adalah penularan dari ketika kita menyentuh sesuatu yang terinfeksi oleh virus. Misalnya kita menyentuh orang atau benda yang terinfeksi dengan virus gitu. Nah, makanya kita harus hati-hati nih, jaga kesehatan dan peduli dengan lingkungan sekitar kita gitu. Oke, kita bahas ke berikutnya aja.
Oke, yang selanjutnya ada istilah kansensha. Nah, dari tadi kan mungkin kalian dengar nih kanseng. Kanseng itu artinya terinfeksi gitu. Nah, kansensha di sini artinya adalah orang yang terinfeksi atau tertular gitu. Berikutnya ada istilah Shingata Coronavirus Kanseng Boshi, yang artinya adalah upaya pencegahan penularan COVID-19 gitu. Berikutnya ada istilah, ini agak panjang nih. Ada istilah Shingata Coronavirus Kansensho ni taisuru tokubetsu na chiryou to yakuzai. Ini agak panjang ya, tapi ini tuh artinya kurang lebih kayak perawatan dan obat khusus COVID-19 kayak gitu. Nah, istilah selanjutnya yang mungkin kalian juga sering dengar adalah vaksin. Nah, vaksin di bahasa Jepang ini agak beda nih kedengarannya sama bahasa Indonesia. Di bahasa Jepang itu kita sebutnya wakcing, gitu ya. Agak beda memang, tapi kalau di Jepang kita sebutnya wakcing. Nah, berikutnya ada istilah shushi shodokuyo alkohol, yang artinya adalah cairan alkohol pembersih tangan alias hand sanitizer gitu. Nah, ngomong-ngomong hand sanitizer kayaknya udah susah banget ya dicarinya. Tapi minimal kalau kalian nggak punya hand sanitizer, kalian juga bisa cuci tangan pakai sabun. Nah, sabun itu bahasa Jepangnya apa ya? Nah, bahasa Jepangnya sabun adalah sekkeng. Jadi yang penting kalian cuci tangan pakai sabun setiap hari. Nah, tadi kan salah satu gejalanya itu aku sebut ada demam kan ya. Nah, demamnya ini juga ada demam ringan sama demam yang tinggi. Nah, demam ringan itu disebut dengan kedo no netsu. Sedangkan untuk demam yang tinggi kita sebutnya dengan istilah konetsu. Berikutnya ada istilah keisho no kaze shoujo, yang artinya adalah gejala flu atau masuk angin ringan gitu. Nah, terus berikutnya gejala apa lagi ya? Oh, sesak nafas. Nah, sesak nafas itu kalau di bahasa Jepang kita sebut dengan kokyu konnang. Kokyu konnang, atau mungkin bisa juga disebut ikigurushi. Kayak gitu. Oke, berikutnya ada istilah seiyo, yang artinya adalah istirahat. Terus berikutnya ada istilah jushin. Jushin itu artinya memeriksakan kesehatan kita gitu. Atau ada juga shindang, yang artinya adalah pemeriksaan kesehatan gitu. Terus ada istilah fasilitas kesehatan nih, mungkin kalian juga sering dengar di berita-berita. Itu bahasa Jepangnya adalah iryoukikan. Terus terakhir aku ada istilah tambahan nih, PCR, mungkin kalian juga sering dengar nih. Nah, di Jepang itu kita sebut PCR Kensa, yang artinya adalah polymerase chain reaction. Jadi ini adalah metode untuk mendeteksi virus-virus gitu. Oke, segitu dulu kurang lebih kosakata-kosakata dalam bahasa Jepang yang terkait dengan wabah coronavirus yang ada sekarang ini. Kayak yang tadi udah aku bilang, pesan aku sih sebenarnya yang penting kalian jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jaga pola hidup sehat juga, jaga kebersihan, terus tetap waspada tapi kalian nggak perlu panik yang berlebihan gitu. Nah, terus jangan mau pinter sendiri nih, share video ini ke teman-teman kalian juga supaya makin banyak orang yang paham sama kosakata ini. Terus kalau misalnya kalian ada yang masih nggak ngerti nih, terus mau diskusi lebih lanjut, kita bisa diskusi di grup WhatsApp aja. Nah, yang belum gabung di grup WhatsApp-nya, tinggal hubungi ke nomor sebelah sini. Gitu. Oke, nah terus satu lagi nih, kita juga punya official merchandise Wagomu Japanese Class. Nah, buat yang tertarik, kalian bisa cek di Tokopedia Wagomu. Oke, mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Arigatou gozaimashita. Hikaru deshita. Mata ne.